Baik, selamat datang di pertemuan 9 dalam kelas psikologi klinis. Bahwa materi kita hari ini adalah intervensi pada anak-anak. Kita berfokus pada bagaimana psikologi klinis menangani anak-anak dan kita kaitkan dengan intervensi lintas lingkungan. Nah, pertama, kita semua harus paham apa aja isu-isu unik dalam menangani anak-anak. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa anak-anak itu masih berkembang, sehingga ketika dalam penanganan, kita tidak bisa melakukan diagnosis ya. Saya sering bilang bahwa dalam anak-anak maupun remaja, kita selalu memakai kata-kata kecenderungan. Karena bisa jadi apa yang terjadi saat ini itu akan berubah setelah melewati penanganan yang profesional. Yang pertama kita tahu bahwa pada anak-anak itu masih berkembang emosional dan sosialnya. Di mana mereka itu ketika kita memahami tahapan perkembangannya, kita mesti tahu bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang berbeda pada setiap perkembangan. Itulah kenapa kita wajib mengetahui terlebih dahulu anak-anak ini usianya berapa dan disesuaikan dengan teori perkembangan yang akan kita pakai. Setiap usia, maka mereka memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Isu yang kedua yaitu persepsi anak. Kita mesti paham bahwa anak ini melihat dan memahami dunia di sekitar kita dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Karena hal ini masih dipengaruhi oleh dominansi dari orang-orang di sekitarnya, termasuk bagaimana pengaruh keluarga, teman, dan juga media. Ketika kita melihat anak memahami sesuatu, berarti kita harus meng-cross check dulu bagaimana keluarga mereka menanamkan nilai atau teman-teman seperti apa yang selalu bersama mereka dan media. Kalau saat ini contohnya mungkin YouTube, tontonan mana yang lebih sering mereka lihat. Yang ketiga ada isu komunikasi. Isu komunikasi ini di dalam anak-anak ketika kita memahami mereka, ini merupakan tantangan yang menurut saya sangat besar ya, bahwa ternyata penggunaan bahasa yang sesuai dan teknik komunikasi yang efektif itu ternyata juga berbeda pada setiap tahapan perkembangan. Selanjutnya, ketika kita menangani anak, kita mesti yakin dan percaya bahwa mereka memiliki keterbatasan secara kognitif, tetapi bukan berarti hal ini adalah kemunduran. Karena anak-anak masih berkembang secara kognitif, sehingga ketika kita melakukan intervensi atau berinteraksi dengan anak-anak, kita harus mempertimbangkan batasan kognitif anak dalam memahami masalah dan juga menyampaikan perasaannya. Dan isu yang terakhir adalah perbedaan individual, bahwa kita harus tahu bahwa setiap anak ini unik, mereka memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan juga pendidikan. Ketika kita menangani klien anak, maka ada beberapa model dalam pemberian pelayanan dalam menangani anak-anak. Yang pertama adalah model biopsikososial, di mana dalam teknik ini kita mengintegrasikan antara aspek biologis, psikologis, dan sosial dalam penanganan anak. Harus sama-sama dilihat dahulu, apakah kemungkinan faktor biologis yang mempengaruhi perilaku saat ini, atau faktor psikologis dan juga sosial. Yang kedua, ada yang disebut dengan model keluarga. Model keluarga berarti ketika kita memberikan pelayanan ataupun intervensi, berarti kita melibatkan seluruh anggota keluarga yang tentu saja tinggal bersama anak dalam proses intervensi tersebut. Dan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan yang sifatnya holistik. Yang ketiga yaitu modal pendidikan, di mana dengan modal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pendekatan berbasis sekolah untuk mendukung kesehatan mental anak, termasuk kolaborasi dengan guru. Karena bisa saja perilaku anak yang muncul pada saat ini itu sumbernya tidak dari sekolah, tidak dari rumah, tetapi dari sekolah. Sehingga kita juga harus melakukan pendekatan yang komprehensif mengenai lingkungan sosial yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang keempat ada yang disebut dengan model terapi berbasis bermain atau play therapy, di mana pada pendekatan ini kita memanfaatkan berbagai permainan yang kita gunakan sebagai alat untuk komunikasi dan penyembuhan bagi anak-anak. Yang terakhir adalah intervensi multidisipliner. Nah, ini berarti kita menggunakan berbagai pendekatan tersebut untuk menangani satu permasalahan anak. Nah, ini bisa melibatkan kerjasama antara psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan juga profesional kesehatan lainnya untuk menangani dan
berikan kebutuhan anak secara komprehensif. Nah, ketika kita melakukan intervensi dan itu berkaitan dengan anak-anak, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah evaluasi psikologis, di mana ketika kita sebelum memulai intervensi tersebut, kita harus memiliki teknik dan alat tertentu untuk menilai kondisi psikologis anak pada saat ini. Mungkin bisa saja kita menggunakan tes psikometrik, tetapi mungkin screening yang akan dilakukan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangan dari anak itu sendiri. Yang kedua yaitu diagnosis dan penanganan. Kita mesti memahami kriteria diagnosis gangguan mental pada anak dan pendekatan intervensi yang sesuai. Berarti kalau kita akan melakukan pendiagnosisan ini, kita tidak bisa untuk melakukan berdasarkan dengan pedoman pada orang dewasa. Nah, untuk saat ini kan sudah ada DSM yang terkhusus untuk anak-anak. Maka itulah yang kemudian kita gunakan sebagai pedoman pendiagnosisan. Yang ketiga, penimbangan khusus terkait intervensi yaitu pengamatan lingkungan. Kita mengamati interaksi anak di berbagai lingkungan sosial, seperti di rumah, di sekolah, di komunitasnya, di tempat les, atau mungkin lingkungan sosial yang sudah sehari-hari anak berada di sana, yaitu gunanya untuk memahami konteks perilaku mereka. Dan yang keempat adalah keterlibatan orang tua dan guru. Karena ketika penanganan kepada anak itu dilakukan, kita tidak berfokus kepada anaknya saja, tetapi kita harus melibatkan orang-orang dewasa di sekitarnya, di mana dalam hal ini orang tua dan guru, karena penting untuk mendapat masukan dari stakeholder ini dalam proses penimbangan dan juga pemberian intervensi tersebut. Nah, implikasinya untuk keterampilan dan latihan untuk menangani anak-anak, yang pertama adalah sebagai klinisi, kita harus meningkatkan keterampilan komunikasi. Karena untuk anak-anak sendiri, tentu kita tidak bisa memakai bahasa yang formal, sama seperti ketika saya berkomunikasi dengan Anda saat ini. Kalau kita menghadapi anak-anak, maka keterampilan komunikasi yang harus kita pertajam adalah kemampuan untuk mendengarkan aktif dan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana sesuai dengan usia anak, baik itu secara verbal dan juga nonverbal. Yang kedua, strategi intervensi. Untuk anak-anak, berarti pendekatannya haruslah praktis, simpel, tetapi sesuai dengan tujuan akhir dari intervensi. Makanya, teknik praktis dalam menerapkan intervensi itu haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Walaupun sesederhana pelatihan dalam keterampilan sosial, kita harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan diri anak tersebut. Yang ketiga, dalam menangani anak-anak, lebih sering atau paling sering teknik yang kita lakukan adalah role play atau bermain peran. Misalnya kita memberikan simulasi skenario, kemudian kita menggunakan atau uh, memakai anak-anak dalam situasi tersebut. Bahkan kepada profesional sekalipun, hal ini juga harus sering dilatih. Misalnya ketika kuliah profesi ya, ini yang harus sering dilakukan, melakukan simulasi skenario untuk mempersiapkan mahasiswa agar skill role play-nya itu dalam menangani anak-anak bisa meningkat. Yang keempat adalah pengembangan empati, di mana pengembangan empati ini berarti membangun kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dimiliki oleh atau yang dialami oleh anak-anak pada saat itu. Nah, bidang keahlian khusus di bidang psikologi klinis yang mempelajari tentang anak-anak ini, yang pertama adalah psikologi perkembangan. Berapa kali kita lihat ya, bahwa fokus pada perkembangan anak dan remaja, serta tantangan yang mereka hadapi, kalau dalam bidang ini. Yang kedua adalah bidang psikopatologi anak. Nah, ini secara khusus kita memahami apa itu bentuk gangguan mental yang umum terjadi pada anak. Contohnya adalah ADHD, autisme, dan juga kecemasan. Yang ketiga, bidang keahlian intervensi psikososial. Kalau bidang keahlian ini fokus dalam mengembangkan program intervensi untuk mendukung anak-anak yang mengalami kesulitan secara emosional maupun perilaku. Dan yang keempat, pengembangan penelitian dalam psikologi anak. Tujuannya adalah mendorong agar para akademisi yang fokus di bidang psikologi klinis untuk terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental pada anak. Nah, apa saja isu terkait kesehatan mental pada anak? Yang pertama adalah stigma dan kesadaran. Nah, kita mesti tahu ya bahwa mengatasi stigma seputar kesehatan mental pada anak dan pentingnya kesadaran di masyarakat itu sangat sulit.
Karena anggapan-anggapan tersebutlah yang kemudian cenderung untuk mengabaikan kebutuhan untuk memahami perkembangan kesehatan mental pada anak. Yang kedua, akses terhadap layanan. Di mana ketika kita sudah paham bahwa tantangan akses layanan kesehatan mental bagi anak itu cukup kurang dan seperti yang saya bilang tadi, sedikit banyaknya itu terabaikan. Sehingga ketika ada anak-anak yang mungkin mengalami kecenderungan gangguan kesehatan mental, itu tidak terlayani dengan baik. Yang ketiga yaitu pencegahan, di mana strategi pencegahan ini tentu saja akan membantu mengurangi risiko gangguan mental pada anak, termasuk pada bidang pendidikan, itu kadang-kadang memang mesti harus diberikan sedikit pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental di sekolah. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Masyarakat ini harus benar-benar menyadari bahwa ternyata pengaruh lingkungan kecil seperti keluarga atau sekolah dan komunitas lainnya itu ternyata berdampak terhadap kesehatan mental anak. Dengan memahami aspek-aspek secara keseluruhan, berarti kita bisa dengan mudah untuk menentukan bagaimana caranya intervensi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pada anak tersebut. Baik, sekian saja materi pada pertemuan ke-9 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.